Ya, saya minta presentasi yang jelas, bacanya juga yang benar ya. Oke, Pak. Oke, silakan dimulai. Oke. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pandangan agama dalam masyarakat modern. Agama dalam masyarakat modern memiliki makna yang berbeda dari masyarakat sederhana. Contohnya dalam abad pertengahan, pemerintahan di Eropa sangat bersifat sentral pada agama. Jadi gereja-gereja itu bahkan bisa menghukum secara langsung orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga ilmu pengetahuan pun dianggap kurang relevan dan agama memiliki pengaruh yang sangat besar dan merupakan sarana utama dalam pengambilan keputusan. Namun semakin modern suatu masyarakat, semakin agama kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat tersebut karena munculnya spesialisasi yang menuntut adanya diferensiasi tiap bagian atau secara langsung, sehingga agama tidak lagi menjadi komponen utama dalam masyarakat modern, melainkan menjadi komponen pendamping yang mempengaruhi norma dan nilai-nilai pribadi dalam masyarakat. Sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan ada dua macam negara menurut pandangan agama. Yang pertama adalah negara teokrasi. Negara teokrasi adalah negara yang hukum dan pengambilan keputusannya masih sangat kuat dipengaruhi oleh agama. Contohnya Vatikan untuk negara Katolik, Tibet untuk negara yang Buddhism, dan Iran untuk negara Muslim. Di negara ini, aturan agama dapat secara langsung memberi pengaruh pada masyarakatnya, bahkan dapat memberi hukum pada pelanggar aturan agamanya. Contohnya kalau di Indonesia, di daerah istimewa di daerah Aceh, itu masih diterapkan hukuman bagi orang yang melanggar peraturan agamanya berupa hukuman cambuk. Sedangkan negara sekuler seperti negara-negara biasa yang memberi tugas dengan jelas, memberi tugas spesifik untuk masing-masing institusi dan memisahkan wewenang atau institusi dengan institusi yang lainnya. Pengadilan-pengadilan dan hukum yang dilaksanakan bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh agama. Namun agama tetap memberi pengaruh seperti melakukan penolakan pada eutanasia, perkawinan sama jenis, dan aborsi yang mungkin tidak ditentang oleh hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena banyak negara modern yang sekarang menjadi negara sekuler, sehingga terpaksa harus ada yang namanya diferensiasi di tiap institusi. Jadi institusi agama, ekonomi, institusi-institusi kemasyarakatan dan lain-lain itu punya tugasnya masing-masing. Agama mulai kehilangan pengaruhnya. Agama tidak lagi bisa ikut campur dalam urusan institusi lain. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan institusi menurut kegunaan dan tugas khususnya masing-masing. Pengambilan keputusan dalam bidang khusus perekonomian akan diserahkan dan dipertanggungjawabkan pada institusi yang berspesialisasi spesifik di bidang perekonomian. Sehingga institusi lain yang tidak bersangkutan tidak bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti masyarakat sederhana yang masih menganggap keterpurukan ekonomi sebagai tanda dewanya tidak puas dengan persembahannya. Jadi masyarakat modern memiliki solusi khusus untuk masalah tertentu. Lalu apa fungsi agama dalam kehidupan masyarakat saat ini? Ya, walaupun agama memiliki fungsi yang separat dengan perihal lainnya, namun motif perilaku manusia tetap dipengaruhi oleh agama. Jadi dasar-dasar manusia sejak lahir itu, kalau kita belajar di psikologi kan enkulturasinya masih ada agama. Jadi sebagai dasar nilai normanya mereka. Jadi walaupun tidak dapat mengambil keputusan secara langsung, tapi agama tetap memberikan dampak secara tidak langsung dari nilai moral masyarakat yang tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Contohnya pada orang Kristen ada hukum tabur tuai. Jadi ya orang-orang Kristen tidak bisa seenaknya melakukan sesuatu, tapi mereka terikat dengan norma yang mereka punya, dasar norma yang mereka punya. Kalau hukum yang di Muslim mungkin hukum pahala. Jadi mereka terus melakukan kebaikan, tujuannya untuk diri mereka sendiri akhirnya. Hal ini menimbulkan dampak ke individu maupun masyarakat. Saya akan menjelaskan implikasi yang ke individu dan masyarakat. Yang peran individu sudah tidak lagi terdikte oleh agama. Semua tugas dan tanggung jawab individu tidak lagi berputar di agama karena adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam menghadapi pekerjaan. Individu dituntut untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memuaskan dan memenuhi kebutuhan institusi, sehingga agama tidak dapat ikut campur dalam ranah ini. Bahkan ada beberapa pekerjaan seperti modeling atau dunia periklanan yang memaksa individu untuk memakai atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Kita tahu di dunia periklanan contoh khususnya itu banyak kebohongan-kebohongan yang sebenarnya bisa dikuak, tapi karena ya ini kebutuhan dari beberapa institusi tertentu, dari pihak tertentu yang tujuannya materialistis, jadi
mau tidak mau harus mengerjakan itu padahal bertentangan dengan hati nurani mereka. Kalau misalnya agama benar-benar jadi sentral dari individu, itu akan sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Jadi ya mereka terpaksa mengesampingkan pandangan dan pedoman pribadinya demi memenuhi tugas dan tanggung jawab pada institusi tertentu. Lalu implikasi di masyarakat adalah masyarakat biasanya memiliki pandangan umum dengan visi tertentu. Jadi kayak golongan, maksudnya orang yang bersatu dalam satu tempat itu pasti punya kemiripan. Paling enggak kemiripan-kemiripan yang ada ini akan membuat suatu visi untuk masyarakat tersebut. Jadi masyarakat tersebut pasti punya tujuan untuk hidup. Nah, namun biasanya keinginan atau tujuan mereka ini terhalangi oleh kepentingan institusi lain. Karena nilai satu institusi biasanya tidak kompatibel dengan institusi lainnya, sehingga muncul halangan kepentingan yang disebabkan diferensiasi ini. Contohnya yang saya bisa ambil untuk keputusan-keputusan kalau dulu di zaman Dark Age contohnya. Kalau agama bilang apa, semua harus ikut. Tapi kalau sekarang karena ada perbedaan institusi, jadi agama bilang apa, yang lainnya bisa bertentangan. Oh, kalau ini terjadi, institusi yang ini dirugikan, yang ini dirugikan. Akhirnya nggak semua akan ada hambatan-hambatan tertentu pada pergerakan masyarakat. Jadi masyarakat juga lebih mengesampingkan kepentingan kelompok mereka ya, karena dianggap kurang relevan atau resiko yang ditimbulkan dari gerakan mereka itu lebih besar daripada dampaknya, daripada keuntungannya. Jadi sebagian masyarakat yang tidak mendalami spesialisasi tertentu itu juga hidup mereka bergantung pada hal yang materialistik. Karena ya spesialisasi itu kan kita menjadi orang yang khusus dan nggak semua orang bisa. Jadi otomatis untuk materialistik lebih terjamin. Jadi orang-orang yang tidak memiliki spesialis tertentu mereka akan lebih bergantung pada institusi-institusi tersebut. Jadi motivasi kelompok yang awalnya satu ini akhirnya terpecah. Gitu efeknya ke masyarakat dibandingkan dengan masyarakat yang sederhana. Oke, selanjutnya saya serahkan ke yang masalah selanjutnya. Otoritas legitimasi. Legitimasi adalah kondisi di mana suatu kualitas atau penyampaian suatu individu atau masyarakat dapat menerima dengan dasar yang jelas, yang memiliki basis otoritas. Agama memiliki otoritas legitimasi karena melingkupi segala aspek dari kehidupan manusia, disertai cerita-cerita rakyat dan kesaksian, hingga memiliki dasar kuat yang diturunkan turun-menurun dalam masyarakat. Namun otoritas agama mulai berubah pada era atau negara modern karena hal berikut. 1. Sumber otoritas yang bertentangan. Akibat dari efektivisasi mulai memunculkan masalah antar interaksi karena kepentingan dan efisiensi masing-masing, seperti aturan pemikiran sesama jenis dan lain-lain. Ditentang agama namun tidak ditentang secara politik, hingga muncul tentangan antara politik, agama, dan namun agama tetap tidak memiliki kuasa atau wewenang untuk ikut campur dalam ranah politik. Maka dari itu, agama akan mempengaruhi secara tidak langsung dengan cara
mendukung partai yang menolak LGBT di dalam kampanyenya, etc. Tidak hanya politik, medis pun bisa bertentangan dengan agama, seperti donor sperma, bayi tambung, kondisi pasien mati batang otak diicu pilihan medis yang bertentangan antara agama, politik dan moral. Medis bisa bertentangan bersama-sama dalam suatu kasus tertentu. Ya, saya lanjutkan. Pluralisme. Banyaknya pandangan atau legitimasi yang ada dalam suatu wilayah adalah yang dimaksud dengan pluralisme. Ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat bersifat monolitik dan seperti di Spanyol, dan ada pluralisme di Amerika Serikat. Agama yang cenderung memberi worldview pada penganutnya membuat masyarakat harus bisa bertoleransi terhadap kepercayaan lain karena value atau pandangan yang satu pihak belum tentu sama dengan pihak yang lain, sehingga tidak bisa menerapkan pandangan dan dasar secara menyeluruh dan akan mengisolasi diri jika tetap dilakukan. Sedangkan di daerah perkotaan bersifat sangat variatif, tidak di masyarakat sederhana di mana agama dan kepercayaan masih menjadi dasar identitas dan legitimasi sekelompok atau wilayah tersebut, sehingga dapat menerapkan pengaruh agamanya secara universal dan tidak dibatasi apapun. Saya jelaskan yang monolitik dan pluralitas. Jadi negara yang monolitik itu contohnya negara Spanyol yang memiliki dasar budaya yang serupa dengan agama Katolik. Jadi Katolik itu jadi dasar budaya mereka. Jadi kalau ngomong orang Spanyol, orang pasti akan ingat, oh mereka orang-orang Katolik yang masih terikat dengan budaya. Kayak ya untuk yang udah nonton filmnya Coco. Coco ya. Yang Poco itulah, ya itu. Terus dan pandangan agama yang begitu kuat akibat kecocokan dan tidak adanya alternatif lain. Akhirnya pandangan Katolik melebur pandangan lain, sehingga dapat dilihat pada negara monolitik agama memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat itu. Sedangkan pluralitis itu banyak pandangan-pandangan yang membaur, sehingga masing-masing legitimasi tidak dapat memberi pengaruh atau otoritasnya terhadap pandangan lain, sehingga terpaksa timbul toleransi karena tidak bisa memaksakan pandangan pada pemegang kepercayaan lain. Contohnya memaksa tutup warung makan saat hari raya puasa seperti yang dilakukan beberapa oknum. Terus itu merupakan tindakan yang melanggar legitimasi atau individu kelompok lain. Selanjutnya Matthew Asher. Okay, next slide. Jadi sekarang saya akan membahas implikasi untuk kehidupan masyarakat dan juga untuk kehidupan para individu dari dampaknya atau konsekuensinya dari pluralistis ini. Jadi di dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan, atau dengan kata lain kita bisa bilang pluralistis. Banyak keanekaragaman tadi seperti dibilang di slide sebelumnya, beraneka ragam lah, bermacam-macam. Dan jadi hal tersebut mempengaruhi pandangan-pandangan dan klaim-klaim otoritatif terhadap satu akan yang lain. Karena mempunyai background yang beda, mempunyai kepercayaan yang berbeda, dan mempunyai kepercayaan yang berbeda. Jadi implikasi atau dampak dari masyarakat yang pluralistis adalah mereka akan sukar menentukan suatu pandangan yang sama, atau dengan kata lain worldview yang akan menjadi pedoman atau otoritas yang cocok dan relevan untuk setiap pribadi di dalam masyarakat. Tetapi walaupun seperti itu, dengan kesukaran tersebut mereka sebagai suatu masyarakat mereka tetap membutuhkan peraturan atau mungkin otoritas atau mungkin sesuatu pedoman atau mungkin suatu pedoman agar membantu mereka agar tetap menjaga ketertiban dan juga kenyamanan dalam mereka menjalani hidup sebagai masyarakat kan, karena mereka harus hidup bersama walaupun dengan banyak perbedaan. Maka dari itu kita diberitahu dengan konsep yang namanya agama sipil. Next slide.
Jadi agama sipil adalah sebuah konsep yang muncul dari pemikiran politik di Prancis dan menjadi topik utama oleh para sosiolog Amerika semenjak dipopulerkan oleh Robert Della pada tahun 1950-an. Konsep ini berpandangan bahwa negara memiliki fungsi implisit sebagai agama, diwujudkan dalam perayaan publik, simbol nasional, upacara, dan hari libur dan tempat-tempat bersejarah. Jadi mungkin kalau contoh untuk kita orang Indonesia yang paling nyata adalah Pancasila. Mungkin di saat dalam pembentukan Pancasila mungkin pada awal mulanya memang mau dibikin dasar negara lebih mengarah ke agama Muslim karena memang pada dasarnya Indonesia mayoritas itu menganut agama Muslim. Jadi makanya pada saat itu memang mau diarahkannya lebih ke sana, tetapi setelah adanya perdebatan dan diskusian akhirnya dibuatlah dasar negara yang memang cocok dan relevan untuk setiap ras, setiap agama, setiap budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan adanya konsep agama sipil, memang membantu menyelesaikan persoalan terkait pertanyaan siapakah yang akan berhak menentukan peraturan tersebut, tetapi pastinya setiap hal di dunia ini selalu akan mempunyai kelebihan dan kekurangan kan. Jadi terkadang kekurangan dari agama sipil ini adalah, menurut Richard Venn, perkembangan simbol-simbol agama secara umum terkait dengan masalah sosial yang lebih luas, yakni sumber-sumber legitimasi dari otoritas politik dan sosial yang tidak terlalu memuaskan. Persoalan legitimasi muncul sebagai akibat dari kehancuran konsep tentang keteraturan di dalam masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan kehilangan rasa moralitas atau rasa keteraturan karena tidak ada satu otoritas yang legitimasi yang bisa dipercaya atau bisa diterima oleh semua orang di dalam masyarakat. Karena balik lagi karena pluralistis, karena masyarakat yang pluralistis banyak aneka ragam, jadi mereka karena susah untuk menyatukan pikiran. Jadi tetapi dengan proses ini mereka akan dapat menemukan yang dapat menyatukan mereka sebagai masyarakat. Jadi itu adalah dampak atau konsekuensi dari masyarakat yang pluralistis terhadap masyarakat. Dan next itu terhadap individu. Next slide. Oke. Jadi implikasi untuk kehidupan individu akibat dari adanya pluralisme adalah runtuhnya pandangan dan keyakinan yang diterima begitu saja atau pandangan dunia yang monolitik. Tentu saja hal tersebut menimbulkan konflik bagi setiap individu. Pluralisme mendapatkan ambiguitas pada orang-orang, siapa yang harus mereka percayai, apa yang harus mereka lakukan, apa dasar keputusan mereka. Contoh konflik dan pernyataan yang dimunculkan oleh pluralisme budaya dan agama adalah masalah aborsi, salah satu contohnya. Di tingkat masyarakat, pertanyaan utamanya adalah apakah aborsi itu hal yang legal, dan jika demikian dalam kondisi apa. Ada agama yang mengajarkan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan karenanya melarang aborsi. Namun beberapa pandangan dunia mengajarkan bahwa aborsi dapat diterima karena kehidupan di dalam rahim secara kualitatif berbeda dengan kehidupan di luar rahim. Jadi dengan kata lain, pandangan ini menyatakan bahwa hal itu bisa-bisa saja atau legal. Akibatnya pandangan dunia, agama pertama memandang aborsi sebagai pembunuhan, sedangkan pandangan dunia kedua tidak memandang aborsi sebagai pembunuhan dan karenanya dengan kata lain mengizinkan aborsi. Pilihan terkait dengan nilai-nilai pribadi penting bagi orang-orang. Namun yang penting di level individu adalah dampak isu legitimasi terhadap identitas sebelumnya. Pandangan pribadi seseorang merupakan faktor penting dalam menentukan identitasnya. Namun bagaimana jika bagian penting dari identitas diri itu runtuh? Tentu saja hal itu menimbulkan kesulitan bagi individu mengenai legitimasi sebagai sistem yang memperkuat identitas mereka. Jadi akan sangat sulit bagi orang-orang yang mungkin pada awalnya memang tidak mempunyai dasar kepercayaan yang jelas. Jadi mereka mungkin tidak mempunyai identitas diri yang jelas. Next. Rasionalisasi adalah sebuah proses di dalamnya kehidupan sosial diatur menurut kriteria rasionalitas fungsional yakni mencari cara-cara yang efektif untuk mencapai efisiensi. Menurut Max Weber, rasionalitas merupakan salah satu
kekhasan masyarakat modern. Salah satu karakteristik dari modernisasi menurut Max Weber adalah penekanan yang semakin kuat pada pertimbangan-pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan. Dalam masyarakat praindustri, seorang petani tradisional misalnya mengolah lahan pertanian dengan mengikuti cara-cara tertentu sebagaimana hal itu telah dilakukan bertahun-tahun oleh tradisi nenek moyang. Para petani tersebut sangat resisten terhadap perubahan atau sulit melakukan terobosan-terobosan. Sedangkan kalau seorang petani modern, mereka akan mempertimbangkan cara-cara baru sambil membuat pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai biaya dan keuntungan sambil memperhitungkan nilai tanah yang mereka kerjakan. Rasionalisasi dan modernisasi. Menurut Max Weber, masyarakat barat modern memiliki sebuah sistem ekonomi yang rasional dan mentalitas yang cocok dengan ekonomi rasional tersebut. Ekonomi rasional secara fungsional diatur dengan keputusan-keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal tentang biaya dan kegunaan. Sedangkan mentalitas rasional berarti terbuka terhadap cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu dan siap sedia menyesuaikan diri dengan peran-peran baru. Kendati rasionalitas seperti ini berasal dari dunia ekonomi, namun mereka mengembangkan rasionalitas yang penting dalam menciptakan mentalitas dan ekonomi rasional. Tetapi begitu mentalitas tersebut menyatu dengan struktur masyarakat, dia menjadi terpisah sumbernya yang semula, yakni nilai-nilai agama. Dia mengamati bahwa keteraturan yang secara rasional dan diorganisir di dalam masyarakat modern menjadi satu fakta sosial yang luar biasa dan mempengaruhi seorang individu. Semua ekonomi lain bisa menjadi alternatif bagi sistem ekonomi rasional. Di pihak lain, kondisi-kondisi dari tata-tata aturan ekonomi rasional dan yang telah menjadi semacam sangkar besi yang terlalu bersifat mekanistis dan tidak memberi keleluasan atau kebebasan kepada individu, dan hal serupa itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Weber. Menurut Max Weber, proses diferensiasi dan pembedaan diferensial yang mengikuti kriteria rasionalitas, yakni mencari cara-cara rasional untuk mencapai efisiensi. Apabila masyarakat modern sungguh-sungguh bergerak ke arah rasionalitas yang semakin berkembang, maka proses ini akan mengandung persoalan pada dua tingkatan. Pertama, tempat dari sistem makna dan rasa memiliki seorang individu. Kedua, konflik di antara kepentingan bisnis melawan nilai-nilai dan otonom seorang individu. Contoh praktik medis yang rasional misalnya tidak berhubungan dengan makna kelahiran seorang bayi. Mereka lebih melihat hal itu dari keberfungsiannya, yakni memperlakukan tubuh ibu dan anak sebagai objek-objek untuk dikontrol. Pengosongan makna-makna simbolis. Gambaran ini gambaran lain dari rasionalisasi yang mengurangi rasa memiliki dan kebermaknaan dalam rasionalisasi adalah pengosongan makna simbolis. Pengosongan makna simbolis ini merupakan suatu proses di mana benda-benda yang sakral atau diperlakukan dengan hormat ditelanjangi atau dikosongkan dari kualitas-kualitas mereka yang istimewa dan dijadikan benda-benda atau barang-barang yang biasa. Protestantisme mengosongkan atau menanggalkan makna-makna simbolis yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik dengan penuh hormat. Mereka mengosongkan dari praktik-praktik keagamaan mereka seperti keberadaan para malaikat, orang-orang kudus, tempat-tempat ziarah, dan benda-benda suci seperti lilin, air berkat, dan minyak suci. Pengetahuan ilmiah juga mendorong pelucutan dunia makna dari simbol-simbol dan menjelaskan fenomena-fenomena alam secara ilmiah.
Hal-hal yang sebelumnya dikaitkan dengan mujizat-mujizat ditafsirkan secara baru dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Situasi ekonomi modern ditandai konflik antara kekuasaan yang semakin kuat dalam diri para pengusaha dengan hak-hak individu. Orang-orang bisnis atau pihak manajemen mengisi peran-peran atau fungsi-fungsi tertentu ke dalam perusahaan dan bukannya individu-individu. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi bagian struktural dari perusahaan itu adalah peran-peran dan bukannya individu. Tidak ada integrasi makna peran-peran institusional ke dalam sistem makna subjektif individu. Ketiadaan integrasi ini tidak mengganggu dunia bisnis atau politik. Individu tetap dikontrol oleh peraturan-peraturan atau norma-norma perusahaan. Dalam sebuah pabrik beruang, dalam sebuah pabrik mainan, misalnya, tidak penting siapa yang memasang mata mainan beruang itu, tetapi yang paling penting adalah semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anonimitas yang semakin berkembang di mana peran-peran menjadi sangat khusus, membuat individu-individu bisa digantikan dengan mesin atau robot. Pihak manajemen juga merasa kurang bertanggung jawab sebagai pribadi. Ketika dia misalnya memecat seorang karyawan, dia dapat berkata, "Saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya." Atau dia juga bisa dikatakan ini bukan urusan pribadi tetapi semata-mata urusan pekerjaan. Di dalam proses ini, individu-individu tidak lagi dilihat sebagai pribadi yang mempunyai perasaan keluarga atau melainkan hanya sebagai satu bagian dari proses industri. Selanjutnya dipersilakan kepada Oksana untuk mempresentasikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang privatisasi dan individuasi. Privatisasi adalah proses di mana institusi-institusi khusus seperti agama, keluarga, atau seni disegrasi atau dipisahkan dari institusi-institusi yang bersifat umum seperti ekonomi, politik, dan hukum dan dialihkan kepada ranah-ranah yang bersifat pribadi. Segregasi ini berarti bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang berasal dari ranah privat seperti agama tidak relevan dan pengoperasian institusi-institusi yang bersifat publik seperti politik dan ekonomi. Segregasi itu juga mengandung arti bahwa agen-agen yang menyiapkan sistem makna dan rasa memiliki dialihkan kepada institusi yang bergerak di ranah privat seperti agama dan keluarga. Pluralisme menciptakan situasi di mana semua elemen yang berbeda-beda boleh hidup berdampingan dan agama menjadi salah satu unsur dari elemen-elemen yang berbeda itu. Privatisasi mengandung pengertian bahwa individu semakin banyak menemukan sumber identitas diri bukan dari dalam ranah-ranah publik, melainkan di dalam ranah-ranah yang bersifat pribadi seperti agama atau keluarga. Dengan kata lain, individu tidak lagi menemukan identitas diri dan berkemaknaan hidup di dalam ranah-ranah publik seperti politik, ekonomi, dan hukum, melainkan di dalam ranah-ranah privat seperti agama dan keluarga. Di satu pihak, privatisasi mempromosikan kebebasan kepada individu-individu dalam masyarakat modern. Seorang bisa memiliki agama sesuai dengan keyakinan pribadinya. Privatisasi juga menghasilkan otonomi yang lebih besar kepada individu karena dia tidak banyak dikontrol oleh institusi-institusi yang mewakili masyarakat yang lebih luas. Kaum fundamentalis di Amerika Serikat misalnya merupakan contoh bagaimana individu-individu menggunakan kebebasan pribadinya untuk secara sukarela bergabung dengan kelompok tertentu. Individuasi adalah proses di mana individu berkeinginan untuk menjadi berbeda dari orang lain. Bella 1964 melihat bentuk-bentuk agama dalam masyarakat modern sebagai satu tahap baru di dalam evolusi di dalamnya agama sebagai sistem simbol mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bella melukiskan beberapa tahapan historis dari agama-agama yakni primitif, arkaikis, historis, modern awal, dan modern.
Selanjutnya, kehidupan agama pada zaman modern memberikan penekanan yang lebih besar kepada otonomi individu dan bertanggung jawab dari diri pribadi. Agama pada masa modern ditandai oleh gambaran tentang diri pribadi yang multimediasi dan mampu mengubah diri dan dunia. Next slide. Kesimpulannya, situasi kehidupan agama pada masyarakat modern ini sangat berbeda dari situasi kehidupan keagamaan pada masa-masa sebelumnya. Kalau pada masa sebelumnya ada semacam romantisme di dalam kehidupan agama karena semua aspek kehidupan terlebur dalam agama, maka pada masa ini situasi romantisme seperti itu tidak bisa ditemukan lagi. Agama tidak lagi menjadi satu institusi super yang mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang. Pada masa ini, agama hanya mengisi sebagian kecil hidup manusia dan dimasukkan ke dalam wilayah yang sifatnya privat. Agama tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan ekonomi, politik, hukum. Dia tidak mempunyai pengaruh terhadap ranah-ranah publik, tetapi ranah privat. Mungkin pengaruhnya terhadap ranah publik nampak dalam nilai-nilai yang dihidupi oleh seseorang berdasarkan keagamaannya dan berdasarkan nilai-nilai dan berkiprah di wilayah publik. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, di off share screen dulu. Ya, jadi kita sudah mendengar presentasi kelompok 7 tentang agama dan modernisasi ya. Jadi kalau dulu agama itu terkait erat dengan masyarakat di seluruh aspeknya, baik di institusi, baik dalam peran individu di masyarakat, dan agama itu berpengaruh juga dalam kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan. Kita juga bisa lihat bagaimana pengaruh itu, contohnya di Alkitab, ya, seperti peran Sanhedrin, ya, peran orang Farisi, bukan hanya dalam bidang teologi, tapi juga ekonomi, politik, bahkan sampai kepada militer. Nah, itu juga sampai pada abad awal ya, di mana gereja mula-mula sampai pada zaman bapak-bapak gereja dan seterusnya. Ya. Bahkan ketika terjadinya negara agama, ya, di mana negara itu menyatu dengan agama, baik suksesi, pelantikan, semuanya itu dipengaruhi atau semuanya itu dilibatkan tokoh-tokoh agama seperti paus ataupun yang lain-lain. Nah, mulai pada zaman abad pencerahan, ya, walaupun diawali di abad reformasi, revolusi industri, lalu Aufklärung, abad pencerahan, bukan hanya masyarakat yang masuk ke masyarakat modern, tapi agama juga mulai mengalami perubahan. Ya, kemarin kita sudah belajar perubahan sosial. Nah, sekarang perubahan dalam hal adanya beberapa faktor berikut. Tadi kelompok sudah menjelaskan mulai adanya diferensiasi, lalu mulai adanya perbedaan otoritas dan legitimasi, ya, lalu mulai adanya tadi apalagi privatisasi, ya, lalu adanya juga yang dikatakan oleh Mas Weber tadi, apa tadi itu? Rasionalisasi ya. Nah, orang sudah mulai melihat tradisi itu sudah tidak masuk akal. Sehingga nilai sakral, nilai mitos, ya, itu mulai dikosongkan dan masuk kepada hal-hal yang rasional. Nah, lalu yang terakhir tadi mulai masuk lagi kepada apa namanya? Sekularisasi. Ya, di mana orang berfokus kepada masalah moral, kemanusiaan, nilai-nilai mengalami pergerakan yang cukup besar. Nah, itu adalah beberapa faktor
pengaruh modernisasi terhadap agama. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kelompok, ya. Setelah kita membaca tadi pengaruh modernisasi kepada agama, ya. Nah, menurut kelompok, bagaimana peran gereja sebaiknya dalam menghadapi modernisasi ini? Supaya tetap terjaga tubuh Kristus, ya, tetap terjaga kasih persaudaraan. Ya. Kira-kira gimana menurut kelompok? Karena kan tadi ada privatisasi, diferensiasi, lalu ada individualisasi. Ya, itu modernisme itu arahnya itu mulai kepada individualistik tuh, ya. Mulai kepada kepentingan diri sendiri, mulai kepada pemisahan. Nah, menurut kelompok kira-kira bagaimana seharusnya peran gereja supaya fungsi tubuh Kristus, ya, atau kasih persaudaraan dalam tubuh Kristus itu bisa tetap terjaga di dalam era modernisasi ini. Silakan boleh dijawab. Kelompok kami, eh, ajaran Kristus atau ajaran kasih itu bersifat universal. Jadi dalam kondisi apapun tetap bisa diterapkan. Entah dalam ekonomi, ini kan berbicara konsepnya ya, bukan agamanya atau ajarannya, tapi kasih itu bisa diterapkan dimanapun. Entah terjadi diferensiasi, entah terjadi apapun. Seperti yang kita lihat waktu di kerajaan Roma, gereja mula-mula, sebenarnya gereja itu kan nggak bisa diterapkan karena satu bertentangan dengan dua, dengan kerajaan Roma dan dengan imam-imam yang sebelumnya yang berpegang pada ajaran lama. Tapi apa yang terjadi tetap berkembang dan tetap apa ya? Tetap meluas, tetap ada gereja sebagai tubuh Kristus tetap terlaksana. Karena apa ya? Karena yang diterapkan adalah nilai-nilai kasih yang bisa mencakup semuanya, bukan hanya spesifik tertentu, bagian tertentu, institusi tertentu, tapi semua bisa dicakup dengan hukum kasih. Jadi yang gereja harus lakukan adalah menunjukkan cara sebenarnya atau identitas sebenarnya dari tubuh Kristus dengan cara apa? Ya menerapkan kasih dari gereja, internal gereja. Karena mulai dari situ orang-orang, institusi pun kemanapun kita pergi, orang akan melihat bahwa Kristus hidup dalam kita. Jadi hukum kasih sebagai konsep gereja sebagai tubuh Kristus itu tetap akan terlaksana selama dasar yang ada atau makna intinya tetap dilaksanakan dalam gereja, yaitu tadi menerapkan kasih dalam gereja, saling membantu, terus saling berkorban. Jadi bukan lagi di tengah individualitas yang sangat tinggi ini harus menerapkan kasih yang less of me, more of God. Jadi tidak individual tapi bersatu sebagai Oke, saudara dalam iman. yang kamu maksud itu sebenarnya, ini jawabannya sudah bagus ya, tapi menjelang akhir jawaban kamu jadi tambah bingung. Yang kamu maksud itu maksudnya tuh menerapkan kasih Tuhan yang universal, betul ya? Iya benar Pak. Jadi bukan kasih yang agamawi, bukan kasih yang golongan. Kalau you Kristen, gua kasihi. Kalau you segereja, gua kasihi. Kalau you sekomsel, gua kasihi. Lihat deh, makanya tadi kan dibilang ekonomi industri, betul kan? Gereja menjadi industri, semakin diprivatisasi seperti bidang-bidang lain. Ya, makanya manusia itu bukan lagi sebagai apa dibilang tadi dalam tulisan PowerPoint kamu tuh, tapi hanya menjadi alat yang dimanfaatkan. Ya, istilah saya tuh dikapitalisasi, karena diprivatisasi. Ya. Nah, karenanya supaya tidak terjadi individualistik, supaya tidak terjadi privatisasi, diferensiasi. Betul seperti yang dikatakan Nathanael namamu ya? Iya Pak.
Yang dikatakan Ahmad Nathanael, kita harus menerapkan kasih Allah secara universal. Ya, seperti Kristus itu tidak hanya mengasihi orang Yahudi tapi seluruhnya. Yesus tidak hanya mengasihi satu golongan saja, dia mengasihi orang yang pintar seperti Nikodemus, tapi dia juga mengasihi orang yang berdosa seperti wanita penzina, dia juga mengasihi orang yang terasing seperti wanita Samaria, dan juga dia mengasihi orang yang sakit, yang najis seperti orang kusta. Seluruh aspek, bahkan dia mengasihi seorang pemungut cukai. Nah, itu adalah kasih yang universal. Ya, kasihilah sesamamu dalam konsep ini adalah universal, bukan kasih yang diprivatisasi. Nah, gereja modern harus seperti itu, ya. Jadi jangan misalnya karena kamu sama-sama gereja A, lalu kamu berlaku kasih, tapi kepada gereja yang lain tidak kasih, bahkan cenderung kompetitif. Nah, ini adalah suatu realita yang nyata, ya. Pernah nggak Nathanael lihat fenomena seperti ini? Kasihnya itu hanya kepada satu gereja, ya. Giliran gereja lain dia berlaku lain. Pernah nggak lihat fenomena begitu? Nathanael, Pernah Pak, pernah. pernah ya? Kenapa Pak? Atau kamu pernah lihat nggak fenomena dalam skup yang lebih kecil, misalnya dalam satu PD gitu. Dia hanya mengasihi satu PD kepada yang lain tidak mengasihi. Kalau yang lebih kecil ya paling kecil yang Pak pernah lihat dalam pertemanan Pak contohnya. Kalau sudah nggak sesuai dengan apa yang dia mau langsung berubah, nggak bersikap sama. Oke, Jadi kalau kasihnya saya pernah merasakan tuh waktu saya kuliah di STT Jakarta, ya mentang-mentang saya orang Pentakosta, orang karismatik, ya. Padahal rekan-rekan kelas saya tuh udah pendeta, ada juga mereka yang vikaris. ya, Oh, mereka membedakan tuh. Ya, jadi ya saya dianggap golongan yang lain. padahal identitas itu Nah, belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan Pak. iya, tapi intinya adalah menurut kacamata sosiologi agama ini, itu adalah bukti dari adanya diferensiasi, adanya spesialisasi, bukan hanya spesialisasi dalam bidang saja, tapi spesialisasi juga dalam suatu aliran. Ya, dan ini juga bukti bahwa adanya identitas, ya. Makanya kita kan kemarin belajar tuh solidaritas agama, kan gitu kan. Solidaritas masyarakat yang dikatakan oleh Durkheim. Ya. Nah, ini fenomena yang ada. Jadi agama itu bisa seperti dua sisi yang saya katakan tadi, bisa kohesi, bisa konflik. Ya, nah dalam hal ini kalau kita menerapkan kasih yang universal, saya yakin akan menjadi sebuah kohesi, kesatuan yang baik. Tapi kalau misalnya kasihnya itu di dalam modernisme ini, kasihnya itu terprivatisasi juga, nah ini yang bahaya. Dan Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat belakangan ini, di 5 tahun, 10 tahun belakangan ini, muncul sekali gerakan secara masif, yaitu agnostik, ya, agnosticism, agnostisme. Apa itu agnostik? Agnostik adalah tidak percaya terhadap agama. Ya. Jadi mereka nggak percaya adanya agama. Kenapa mereka nggak percaya agama? Ya, kalau menurut saya dari sudut pandang sosiologi agama ini, ya, di era modern ini agama ini cenderung jadinya pembuat pembedaan, membuat segregasi, membuat diferensiasi. Lalu agama juga memprivatisasi, ya, memprivatisasi orang. Yuk anggota saya, yuk anggota yang lain, diferensiasi. Yuk orang kudus, yuk orang tidak kudus, gitu, ya. Nah, hal ini yang akhirnya membuat orang modern beralih kepada gerakan sekular, ya. Dan mereka tidak lagi percaya agama, mulai masuk kepada rasionalisasi, ya. Lalu mulai masuk kepada yang namanya tadi tuh individualisasi, ya.
Makanya pahamnya berubah, tidak lagi percaya agama agnostik. Nah, makanya dari sini kita harus belajar bahwa agama itu meskipun zaman berubah modern, tapi harus tetap menerapkan kasih yang universal. Ya. Dan teologinya itu juga harus teologi yang inklusif. Ya. Jadi walaupun masyarakat majemuk, plural, ya, bukan berarti akhirnya kebablasan juga. Segala sesuatunya benar, segala sesuatunya pada ujungnya keselamatan, tidak gitu juga. Tapi kita harus bersikap bahwa dalam setiap hal ada kebenaran. Cuma kebenaran tersebut harus diterangani oleh Tuhan Kristus. Itu yang namanya inklusif. Beda dengan eksklusif, tidak ada yang benar selain Kristen. Tapi kalau inklusif, di yang lain ada kebenaran. Tapi kebenaran tersebut harus digenapi, dilengkapi, disempurnakan, diterangi oleh terang Kristus. Ya. Beda lagi dengan plural, semuanya benar dan semuanya sama. Ya, makanya nilai itu menjadi ambigu. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen haruslah inklusif. Jadi kalau ada teman dengan nilai berbeda, pandangan berbeda, kita datang tidak langsung menghakimi, tapi kita datang mendengarkan, kita datang sebagai sahabat mendengarkan, kemudian kita menjelaskan dasar iman kita menjelaskan bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau dia datang kita langsung hakimi, kita langsung menjelaskan identitasnya, kita langsung membatasi posisi imannya, dia akan cenderung menghakimi dan dia akan melihat agama itu hanya membawa diferensiasi, segregasi dan membuat privatisasi kehidupan. Kalau you bukan saya, berarti you bukan kelompok saya. Ya. Oke. Dari yang lain ada yang mau bertanya kepada kelompok, silakan. Mengenai agama dan modernisasi ini. Yang mau tanya? Jelas semua ini? Ada, Pak. Halo Pak, saya. Ya, nama siapa pertanyaannya? Saya Roy Pak. Ya. Mau nanya gini Pak, ini kan topiknya sangat menarik ya tentang agama sama modernisasi. Ini kan makin lama kan agama bukan hanya di Indonesia bukan Kristen ya Pak ya, banyak agama lain ya. Jadi yang saya mau tanyain begini pada kelompok, karena ini tantangan buat semua agama ya, bukan hanya Kristen ya. Bagaimana modernisasi membuat orang jadi individualis, ya, jadi egosentris ya, sehingga akan terjadi banyak konflik ya. Nah, saya mau tanya gini ya kepada teman-teman, mohon pandangannya. Bagaimana bukan hanya Kristen ya, agama-agama lain bisa menanggapi tantangan ke depan tentang modernisasi. Karena kan tingkat kepercayaan terhadap agama itu makin berkurang. Apalagi dalam tanda kutip tokoh-tokoh pemeluk ya, tokoh-tokoh agama lah ya, mempunyai sikap moral yang tidak sesuai dengan kepribadian agama tersebut. Bukan hanya Kristen ya, saya mau bicara. Nah, itu gimana ya menurut pandangan teman? Makasih. Oke. Ya, kelompok, saya izin menjawab. Untuk pertanyaannya tadi kan bagaimana bukan cuma agama Kristen tapi seluruh agama menghadapi egosentrisme ini. Oke. Satu, egosentrisme itu lawan dari kasih. Jadi otomatis kalau dibiarkan akan timbul konflik-konflik lainnya. Kayak yang tadi dijabarkan sama Bang Roy, itu bahkan pemimpin agama pun egosentris. Makanya dia membuat nggak jadi contoh buat masyarakatnya, sehingga yang egosentris awalnya, yang sudah awalnya egosentris melihat tokoh agama yang ternyata juga egosentris akan semakin menolak agama karena membeli peraturan. Jadi solusi yang harus disediakan adalah agama itu sendiri, orang-orang yang memegang agama itu sendiri harus berubah, harus menjadi contoh. Karena
kalau memang kita ikut agama, agama itu dimanapun agama itu nggak mungkin ada egosentris. Pasti semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk sesama, hukumnya rata-rata ya kasih. Dan kalau itu memang benar-benar diterapkan, otomatis orang-orang yang egosentris di luar itu akan melihat ada perbedaan yang signifikan antara orang tidak beragama dengan orang yang beragama. Dan ini pernah terjadi. Jadi ada kata-kata, oh pasti orang Kristen karena baik. Itu pernah terjadi seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi karena memang bukan hanya orang Kristen tapi orang-orang yang malah orang-orang yang beragama itu terpengaruhi oleh dunia. Jadi ya itu harus dibalik. Jadi semua orang-orang yang milik agama harus mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi agama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang mau menambahkan dari kelompok sebelum saya menambahkan? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Jadi tadi siapa yang nanya? Ray. Oke, jadi gini Ray. Modernisasi itu kan memisahkan agama dari aspek-aspek atau dari bidang-bidang lain. Misalnya politik, ekonomi, ya, dan lain-lain. Nah, pemisahan ini bukan hanya mempengaruhi fungsi, ya, tapi juga bahkan sampai kepada tahap identitas. Ya, makanya terjadi tadi sebagai dampak modernisasi kepada agama dan agama adalah privatisasi dan individuasi. Privatisasi itu artinya yang tadinya agama itu bersifat umum karena agama mencakup segala aspek, ya, sekarang ini menjadi ranah pribadi. Apalagi sudah masuk dalam hak semua manusia kan gitu, ranah pribadi. Ya, jadi keyakinan agama itu adalah masing-masing, kira-kira begitu. Ya, bukan lagi menjadi identitas masyarakat, bukan lagi menjadi sentimen masyarakat, tapi ini ranahnya sudah bersifat private atau pribadi. Siapapun boleh memeluk agama, memeluk keyakinannya masing-masing. Itu privatisasi. Nah, selain privatisasi, modernisme ini menyebabkan individuasi. Ya, individuasi itu artinya adalah setiap orang itu ingin menjadi berbeda dari yang lain. Nah, ya. Jadi begini, perannya itu berbeda. Jadi orang itu ingin dilihat peran saya sebagai karyawan, jangan disamakan peran saya sebagai pendeta. Itu salah satu contoh. Jadi saya di gereja tidak harus sama dengan saya di kantor. Saya di rumah tidak harus sama dengan saya di mimbar. Individuasi. Itu yang kedua. Dia ingin menjadi pribadi yang berbeda karena setiap orang itu memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya setiap orang merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih kudus daripada yang lain, merasa lebih benar daripada yang lain. Nah, itu yang terjadi di masa modernisme tadi, ya, modernisasi tadi. Nah, pertanyaannya, hal ini kan tentu akan mendatangkan konflik. Lalu bagaimana peran agama-agama untuk meredam konflik tersebut? Supaya efek dari modernisasi itu tidak membuat satu sama lain menjadi berkonflik. Nah, karena itu begini yang harus kita perhatikan. Pertama, selain menerapkan kasih universal tadi, kita harus menyadari bahwa agama itu adalah bagian dari kebudayaan masyarakat. Agama itu adalah bagian dari budaya masyarakat. Artinya begini, dalam agama itu ada sistem-sistem nilai.
yang pasti mempengaruhi kehidupan masyarakat. Makanya begini, baik Anda dalam pekerjaan, baik Anda di dalam usaha, baik Anda dalam pergaulan, segala sesuatunya itu harus didasari oleh nilai-nilai agama, ya. Harus didasari oleh nilai-nilai agama. Jangan Anda hanya menerapkan nilai agama pada saat Anda sedang beribadah saja. Ya, tapi dalam segala hal harus menerapkan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu yang pertama. Karena kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam aspek yang lain, ya maka kan terjadilah ya hamba Tuhan korupsi di DPR, kan begitu. Atau misalnya seorang pendeta melecehkan ya, di kantornya, karena dia hanya pendeta itu menerapkan nilai-nilai saat di gereja, hanya menerapkan nilai-nilai pada saat ya di peribadatan, di luar tidak menerapkan nilai, makanya menjadi batu sandungan dan akhirnya orang tidak lagi percaya agama, atau sesama agama itu hilang kewenangannya, hilang otoritasnya karena dirusak oleh oknum imam-imam yang tidak benar tadi. Nah, itu yang pertama. Nilai-nilai keagamaan harus diterapkan di seluruh aspek meskipun institusinya sudah berbeda-beda dan terjadi spesialisasi. Ya. Nah, lalu yang kedua, setiap pemeluk agama mereka harus menjaga identitasnya dengan baik. Ya, jadi meskipun ada pluralisme, ada kemajemukan agama, nah setiap pemeluk agama itu harus menjaga identitasnya dengan baik. Itu identitas yang saya maksud di sini adalah identitas keyakinannya, imannya, ya, sehingga tidak memberi warna yang campur aduk dan pada akhirnya membuat banyak salah paham dan juga distorsi pada nilai-nilai agama yang lain. Ya. Bukankah kita sudah cukup banyak melihat karena ini sikapnya individualisasi, lalu kemudian banyak orang yang berkomentar pada bukan di keahliannya, berkomentar tentang agama Islam, berkomentar tentang agama Buddha, udah begitu komentarnya salah lagi kan, dan akhirnya tercipta suatu pemahaman baru yang sebenarnya salah dan akhirnya menimbulkan konflik. Ya. Nah, lalu yang ketiga, menurut saya, dalam era modernisasi ini, setiap agama harus berubah, ya. Harus transform, jangan lagi terikat dengan tradisi-tradisi yang tidak logis, tidak rasional. Ya, satu-satunya yang pasti itu adalah perubahan. Kalau tidak berubah, maka tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang, tidak akan relevan. Maka setiap agama itu harus berubah. Ya. Di agama kita pun juga ada perubahan, makanya ada reform, makanya ada masuk kepada Pentakosta, sekarang masuk karismatik, bahkan sudah ke neokarismatik. Itu adalah perubahan. Ya. Kalau dulu misalnya ada orang dia kibaskan tangan, semua orang jatuh, ya kan? Nah sekarang hal yang begitu cenderung udah nggak dipercaya lagi. Ya, kalau dulu itu jatuh itu adalah syarat dilawat Tuhan, ya kan? Kalau nggak jatuh nggak afdol kan gitu. Sekarang hal itu sudah tidak begitu lagi. Ya. Kalau dulu itu misalnya ada konsep minyak urapan itu kuasanya luar biasa ya, sampai dioleskan ke pohon mangga berbuah, dituangkan ke got bisa menolak banjir kan gitu. Nah sekarang hal itu sudah nggak dipercaya lagi. Nah artinya gereja itu harus berubah. Berubah bukan hanya dalam liturgi, tapi juga kepada ajaran. Ajaran itu harus berkembang, harus bertumbuh. Ya, Tuhan memberikan kita akal budi supaya dalam pengenalan akan Tuhan kita semakin mengenal kehendaknya dengan rasional, masuk akal. Ya. Karena cara Allah, bekerjanya Allah masuk akal itu.
Cuma akal kita aja yang lambat bertumbuh, gitu aja. Ya. Mujizat itu masuk akal. Mujizat itu masuk akal. Orang bangkit, orang yang cacat sembuh itu masuk akal. Cuma kita aja yang lambat menjelaskan, kita aja yang lambat memahami. Tapi pada akhirnya nanti kita akan paham. Menurut saya begitu. Nah, tugasnya iman, tugasnya teologi adalah mencoba memahami Allah dengan akal budi kita. Makanya Roma 12 ayat 2 kan dibilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan hanya soal karakter kita, pemikiran kita juga harus berubah. Pemahaman kita, mindset kita harus berubah. Sampai Allah itu masuk akal dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau Allah tidak masuk akal, itu cenderung mitos. Dan itu yang membuat akhirnya orang ateis dan agnostik. Itu paham ya? Nah, jadi agama harus berubah. Islam pun juga sekarang sudah mulai berubah, makanya ada yang moderat, tapi juga masih ada yang modelnya itu luar biasa, sama kayak Kristen, ya. Kristen juga begitu, ada yang sudah modern, casual, udah begitu juga nggak terlalu terikat dengan tradisi-tradisi, tapi masih ada juga yang modelnya tuh Yahudian gitu, masih ada seperti itu. Nah, tapi yang pasti saya mau katakan, untuk menghadapi modernisasi, kita harus bisa berubah menyesuaikan diri. Ya. Salah satu momen di mana gereja berubah adalah pada masa pandemi. Dulu tidak ada gereja bahkan banyak gereja yang katakan, apa itu ibadah online? Sampai Departemen Teologi juga membuat suatu sikap teologis terhadap gereja online sebelum pandemi. Setelah pandemi, terjadi perubahan pandangan. Ya. Bahkan gereja online itu adalah kebutuhan. Bahkan sekarang sudah masuk kepada metaverse. Dan sekarang banyak peneliti-peneliti di Indonesia sedang membahas teologi and Internet of Things. Ya, karena teknologi ini mau tidak mau akan selalu bersinggungan. Dan bagaimana hubungan teknologi dengan iman? Kan begitu. Kalau dalam kasus di buku tadi itu ada eutanasia, ada aborsi, ya, ada bayi tabung. Oh, sekarang lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan karena zaman semakin modern. Bukan hanya soal microchip sekarang, tapi bagaimana dengan nanoteknologi, ya kan? Kira-kira seperti itu, ya. Bagaimana dengan avatar kita, ya. Lalu bagaimana dengan klon dan segala macam. Nah, gereja itu harus bisa merelevansikan, agama harus bisa merelevansikan. Caranya bagaimana? Pertama harus keluar dari tradisi untuk masuk kepada relevansi. Ya. Jadi menurut saya 3 hal itu. Supaya agama bisa mendapat tempat dalam modernisasi. Ya. Makanya Anda ini sebagai mahasiswa harus berpikiran futuristik. Artinya berpikir ke depan. Ya. Anda boleh melihat ke belakang, tapi itu hanya sebagai apa istilahnya? Itu hanya sebagai pola untuk menjadi bekal Anda mengembangkan segala sesuatu di depan nanti. Ya, jadi jangan terpaut, jangan hanya terpaku dengan tradisi-tradisi, ya terpaku dengan metode-metode lama, tapi kembangkanlah hal-hal yang baru. Puji Tuhan, gereja kita ini karismatik, ya, kita ini terbuka dengan inovasi-inovasi. Ya, karena memang salah satu karakteristik gereja Pentakosta karismatik itu terbuka dengan inovasi. Apalagi kita ini adalah sinodal kongregasional. Ya, artinya bukan terpusat sepenuhnya kepada pemimpin sinode, tapi gereja lokal diberikan juga suatu tempat yang seimbang,
untuk membuat kebijakan dan pengembangan. Nah, pakai kesempatan ini untuk inovasi-inovasi. Jadi ketika masuk dalam modernisasi, kita menjadi gereja-gereja yang kontekstual, ya, tidak seperti gereja mainstream yang cenderung lambat dan berat karena segala suatu keputusan inovasi harus dikomitekan, disidangkan, diputuskan bersama dengan sinode. Ya. Oke, kira-kira begitu. Ray, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Oh, ada. Nama dan pertanyaan. Oke. Agama tidak membatasi, tapi yang membatasi manusia yang menerima. Gimana tuh maksudnya tadi? Jadi istilahnya tuh bukan begitu, teman-teman. Bukan agama tidak membatasi, ya. Tapi Tuhan, Tuhan tuh tidak terbatas. Tapi agama menjadi terbatas karena interpretasi manusia yang terbatas. Agama itu kan interpretasi agama. Agama itu kan interpretasi manusia. Karena arti agama apa? Arti agama kan sistem keyakinan yang mengatur nilai-nilai, norma-norma, hubungan manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ya, jadi dalam agama itu sebenarnya sistem keyakinan. Kepada siapa? Gak melulu kepada Tuhan kok. Buktinya Buddha disebut agama. Padahal Buddha nggak percaya Tuhan. Buddha sendiri tidak mengaku dirinya Tuhan. Tapi ada sistem keyakinan di situ. Ya kan? Nah, jadi agama itu akan terus ada. Ya, dalam sosiologi agama kan kita juga mengenal ada satu istilah namanya agama sipil. Apa agama sipil? Agama sipil itu adalah ideologi yang mengikat. Ya, contohnya di Indonesia tuh agama sipil adalah Pancasila, kan begitu. Bahkan di dalam yang buku kamu baca nih, bagian kamu baca juga disinggung tuh. Ada agama sipil Pancasila ya, yang mengikat
membangun sentimen masyarakat. Nah, kalau dibilang agama akan hilang, saya bilang agama tidak akan hilang. Tapi kalau disebut misalnya agama Kristen bisa hilang nggak? Saya bilang bisa. Tapi kalau misalnya agama secara luas hilang, tidak. Tapi betul kata Nanta, agama akan berevolusi. Ya. Nah, karenanya begini, eh, kita harus hati-hati dalam mempresentasikan keimanan kita, keyakinan kita. Ya. Sehingga sistem keyakinan yang benar, yang sudah baik, tidak rusak oleh tindakan perbuatan kita. Ya. Nah, kalaupun tadi dibilang ada orang kalau agak agnostis segala macam akan berkembang, ya. Nah, lalu agama hilang. Ya. Menurut saya kalau agama hilang tuh akan suram ke depan nih. Kenapa? Karena agama itu kan sistem keyakinan nih. Kalau nggak ada sistem keyakinan, itu efeknya itu tidak akan ada pengharapan. Kalau tidak ada pengharapan, berarti hidup kita itu sangat suram sekali. Kita saling curiga, kita overthinking, khawatir, kita saling menyalahkan, dan tidak pernah melihat solusi ke depan. Kita hanya melihat akan permasalahan di hari ini. Jadi agama ya secara luas ya sistem keyakinan itu ya menurut saya nggak akan hilang. Tapi kalau misalnya agama sebagai identitas itu bisa hilang. Agnostik itu kan menghilangkan identitas agama. Ya. Apakah agnostik itu hilang keyakinan? Mereka punya keyakinan. Salah satu keyakinan mereka adalah mereka bisa hidup benar tanpa beragama, kan begitu. Mereka bisa berguna tanpa beragama, mereka bisa berkarya tanpa agama. Itu keyakinan agnostik. Mereka berarti punya sistem keyakinan. Ya kan? Salah satu keyakinan mereka kalau mereka berbuat baik, maka mereka akan menuai yang baik. Itu juga sistem keyakinan. Tapi orang agnostik tidak mau memakai identitas agama. Makanya nggak mau dibilang beragama, nggak mau dilabeli dengan Kristen, Islam, apa segala apapun, kan begitu. Nah, ke depan agama sebagai sebuah sistem keyakinan, sistem belief system itu akan selalu ada. Tapi kalau agama sebagai identitas baik individu maupun masyarakat sosial itu mungkin bisa hilang. Ya, berubah, mau jadi ateis kah? Mau jadi agnostik kah? Ya. Kalau dari definisi ateis tidak bertuhan, Buddha itu ateis itu sebenarnya. Memang tidak ada Tuhan ya, tidak percaya Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau sebagai sistem keyakinan, mereka agama. Ya, tapi sebagai identitas, nah agnostik itu tidak mengakui hidup beragama. Makanya dalam menghadapi modernisasi ini kita harus hati-hati dalam mempresentasikan iman keyakinan kita. Jangan sampai jadi batu sandungan, jangan sampai sistem moral itu lebih tinggi daripada belief system kita. Ya, ini kan yang terjadi di negara-negara Eropa. Gereja kosong, orang mulai tidak percaya Tuhan, orang mulai tidak percaya agama. Ya. Karena apa? Di sana sistem moralnya sudah sangat maju. Ada handphone ketinggalan di kursi bangku taman, ya. Sampai besok tuh handphone juga masih ada di situ, nggak ada yang berani ngambil. Ya, beda di Indonesia yang katanya negara beragama. Ya, baru ketinggalan sebentar, belum 5 menit, udah raib itu handphone, kan begitu. Ya. Misalnya ada hilang, ada ketinggalan misalnya jam tangan di kamar mandi, ya. Baru keluar, balik lagi, udah hilang itu jam tangan. Ya. Saya nggak tahu deh di asrama sekarang nih, masih ada yang hilang nggak baju-baju di jemuran. Nah itu kan, ini padahal kan sebenarnya tempat hamba-hamba Tuhan ini. Harusnya nggak ada yang namanya kehilangan, nggak ada yang namanya, apa namanya itu, hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, tindakan perilaku-perilaku seperti itulah yang pada akhirnya bisa membuat orang tidak lagi mengakui agama sebagai identitas. Nggak mau mereka beragama agnostik. Ya. Tapi
Tapi kalau agama sebagai sistem keyakinan, itu akan selalu ada. Karena tanpa keyakinan, orang tidak punya pengharapan. Tanpa pengharapan, maka hidupnya akan menjadi suram, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, ya. Yang semangat hidup pasti nggak ada seperti itu. Ya, kira-kira begitu, ya. Jadi agama sebagai identitas itu ya bisa hilang suatu saat. Menjadi agnostik bisa, menjadi ateis bisa. Tapi kalau sebagai sistem keyakinan, setiap orang itu punya keyakinan. Ya. Berevolusi, ya, terserah. Mau agama disebutnya agama uang kah, agama pengetahuan kah, mau dibilang agama apakah, ya. Mau kayak di film Fast and Furious, agama penyembah dewa mobil kan, kita nggak tahu kan gitu. Ya. Tapi itu akan selalu ada keyakinan itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Satu lagi terakhir, kalau ada. Nggak ada? Ya, kalau misalnya memang nggak ada, ya sudah. Oke, nggak ada ya? Ya baik. Nanti silakan tanya aja ke kelompok ya. Nah, ini. Oh ada? Oh ya, nama siapa? Pertanyaan apa? Ya. Bagaimana dengan apa namanya kekristenan yang harus, apakah Kristenan harus terus mentoleransi hal-hal seperti ini atau bagaimana kayak gitu, Pak? Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi gini, Aquila namanya. Oke, Aquila itu sebenarnya case by case. Ya. Makanya kan kita ada namanya ranah etika. Ranah etika itu bukan memperbincangkan soal benar atau tidak, tapi membincangkan soal boleh atau tidak. Kenapa boleh atau tidak? Karena melihat berbagai konteks dan ditimbang dari nilai yang berlaku. Apa nilai yang berlaku? Tentu nilai Alkitab. Ya. Nah, jadi begini. Konsepnya adalah ketika kita berbicara tentang agama Kristen, sumbernya itu kan, kebenarannya itu kan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kan yang kita ketahui adalah Alkitab. Alkitab yang dituliskan. Ya. Nah, firman Tuhan itu adalah nilai. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran sejati. Hanya ketika firman Tuhan itu menginspirasi, diwahyukan kepada para penulis, ya, kebenaran itu terdistorsi, kebenaran itu tercampur dengan konteks si penulis.
yang saya istilahkan dengan tradisi. Ya, jadi konteks si penulis itu tradisi, entah itu kehidupannya, entah itu budayanya, entah itu worldview-nya, mindset-nya. Nah, karenanya ketika kita menerapkan, merelevansikan firman Tuhan dalam masa kita saat ini, kita harus mengupas firman tersebut dengan pisau bedah yang namanya hermeneutik untuk mendapatkan esensinya, yaitu nilai-nilai kebenaran. Setelah mendapatkan nilai kebenaran, baru kita masukkan, kita relevansikan esensi tersebut ke dalam konteks masa kini. Ya, makanya ketika nanti Anda nulis skripsi, kan ada begitu, tinjauan etis teologis, tinjauan biblis, ya kan, tinjauan sosiologis. Nah, itu kan sebenarnya kalau sosiologis mengupas fenomena, konteks sosial, kalau etis itu mengupas mengenai konteks etikanya, boleh nggak atau tidak? Ya, misalnya tentang perkawinan, perceraian, ya, atau misalnya tentang LGBT tadi yang disebut, ya, dikupas dulu apa ayat-ayat yang bicara tentang apa namanya tuh LGBT di Alkitab. Apa ayat-ayat yang bicara soal perceraian di Alkitab? Apa ayat-ayat yang bicara soal aborsi, pembunuhan di Alkitab? Dipelajarin satu persatu, dilihat konteksnya, bukan hanya kritik teks, tapi juga kritik latar belakang, tradisi, bahkan juga kritik sosial pada saat itu, serta berbagai tafsiran. Nah, setelah dilihat semua, baru ditimbang, baru dilihat apa sih intinya. Nah, setelah mendapatkan apa intinya, bagaimana konteksnya, relevansikan sama yang sekarang. Nah, jadi gereja itu harus melakukan seperti itu, jangan secara hurufiah menerapkan segala sesuatu firman Tuhan. Ya. Nah, makanya Anda itu kan studi di S1 teologi ini kan salah satunya seperti itu. Ya, untuk bisa menafsirkan dengan benar sehingga bisa merelevansikan firman Tuhan sesuai dengan konteks zaman saat ini. Ya. Nah, bahaya memang kalau misalnya kita tidak bisa merelevansikan. Ya. Contoh misalnya kita secara apa namanya itu literal langsung menerapkan. Misalnya soal tutup kepala, wanita kan harus pakai tutup kepala, dibilang di Korintus. Ya. Lalu kenapa Anda semua wanita di kelas ini nggak ada yang pakai tutup kepala? Nudung. Ya. Misalnya begitu. Atau juga dalam Alkitab kan dikatakan haram makan babi. Ya. Tapi kenapa kita masih makan babi? Kan begitu. Ya, kan? Dan banyak hal lainnya. Ya. Nah, ketika kita masuk nanti dalam modern ini kan banyak sekali tantangan. Ya. Mengenai musik, yang ajeb-ajeb. Ya. Lalu masuk lagi ke bidang art, sekarang tato dibilang art, seni. Ya. Lalu masalah-masalah yang seperti tadi, ya. Bagaimana kalau misalnya identitas kita ke depan yang canggih ini memasukkan apa namanya itu nanoteknologi, ya. Sedangkan soal vaksin aja ribut-ribut kemarin. Ya. Nah itu adalah tugas kita bersama. Bukan hanya Departemen Teologi saja yang mencoba merelevansikan. Nah, saya di Departemen Teologi itu sudah banyak sekali pandangan-pandangan, ya. Jadi kita GBI sudah punya sikap terhadap LGBT, kita GBI sudah ada sikap terhadap hukuman mati, kita GBI sudah ada sikap tentang vaksin dan lain-lain. Ya. Anda bisa melihat semua sikap GBI tersebut di websitenya bppgbi.org di section Departemen Teologi. Ya, jadi kita sebagai sinode tidak hanya diam saja, tidak hanya terpaut pada tradisi, tapi kita selalu mencoba mengkaji isu-isu yang terkini, isu-isu yang kontekstual, sehingga gereja bisa berjalan di dalam arus modernisasi ini. Ya, kira-kira begitu Aquila ya. Jadi bukan membiarkan LGBT, bukan mentoleransi mereka, ya. Bukan. Gereja punya sikap, ya. Hanya bedakan
yang namanya pastoral dengan teologi, yang namanya etika dengan teologi. Ya, mungkin LGBT itu ada di gereja dalam tindakan pastoral, supaya mereka mengalami transformasi dan bertobat dari dosa-dosanya. Tapi GBI sendiri sudah punya keputusan sikap yang kalau dilanggar akan kena sanksi, yaitu apa? Orang-orang LGBT itu tidak boleh menjadi pejabat. Orang-orang LGBT itu tidak boleh melayani di gereja. Mereka hanya sebatas jemaat saja. Kalau mereka mau melayani, mereka harus bertobat. Ya, sama orang bercerai itu juga tidak boleh diangkat menjadi pejabat di GBI. Ya, jadi sudah ada sikap-sikap. Ya, tetap memberikan ruang untuk pertobatan, tetap memberikan ruang untuk menjadi anggota gereja. Tapi ketika menjadi pelayan, diaken, itu ada syarat yang ketat, yang tidak boleh dilewati. Ada batas yang tidak bisa diseberangi, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka benar-benar menunjukkan perubahan hidupnya. Ya. Jadi bukan toleransi yang seperti pluralisme tadi, nggak ada nilai yang jelas, nilai ambigu, tidak. Kita punya nilai yang jelas. Cuma tetap ada ruang untuk penggembalaan, ya, ada ruang untuk misi atau penginjilan, kira-kira begitu. Oke ya, saya sudah menutup ruang diskusi pertanyaan. Ya, terima kasih kelompok 7, berikan aplaus ya. Tadinya saya harap itu sebenarnya yang jawab jangan cuma si Nathanael itu. Ada Michael, ada Mika, ada si Matthew sama Oksana juga kan. Tapi tadi yang jawab Nathanael, kayaknya yang baca sampai habis kamu doang kali, atau gimana? Nggak ngerti juga sih. Kamu bukan yang biasanya online nih? Ini karena presentasi aja onsite atau gimana? Kegiatan apa maksudnya? Oh, kamu kerja di kerja di gereja. Oh, kamu full timer di gereja. Gereja apa? Geraha Niaga di mana itu? Geraha Niaga itu di mana? GB Geraha Niaga itu ada di mana? Oh, Pak Kiki. Oh, itu Geraha Pena. Oh, kamu kerja di situ atau kerja usaha yang lain? Gimana? Oke. Kamu sebaiknya menurut saya fokuslah kuliah. Potensimu tuh bagus ya. Jadi masa kuliah ini kamu benar-benar sungguh-sungguh. Siapa tahu nanti berkat Tuhan, nilaimu bagus, pola pikir mindsetmu terstruktur, kamu bisa direkomendasikan langsung lanjut S2, terus asisten dosen, jadi dosen. Kan? Kita nggak tahu ke depan. Karena sudah ada beberapa kakak kelas kamu tuh sudah seperti itu. Ya. Saya lihat kamu punya pola pikir, logika itu main. Ya. Dan ternyata lihat konteks kamu wajar aja ya. Kamu udah usaha, kamu udah kerja. Ya. Jadi teman-teman yang lain coba perhatikan ya. Harus berusaha. Ya, ini kan kita bicara teologi, ini kan bicara filsafat. Kita bicara soal logika, logis ya. Nah, jadi cara berpikir segala macam kita harus bisa merelasikan, menghubungkan, mengkaitkan dan mencari sebab, akibat dan segala macam. Mencari dasar dan lalu korelasinya bagaimana. Nah, itu pola pikir kita ya. Makanya dari model presentasi ini saya mengharapkan ada diskusi yang hidup, dari pertanyaan-pertanyaan, keresahan-keresahan silakan aja curahkan di kelas ya. Dari keresahan itulah kita berkembang. Dari keresahan itulah terjadi diskusi, argumentasi yang membuat pola pikir kita itu semakin bertumbuh.
Ya, bagus-bagus kalau kita bisa mendapatkan new perspektif. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan suatu paradigma yang baru. Nah, itu bagus sekali. Ya, itu akan bisa menjadi dasar penelitian. Ya, nah, jadi teman-teman semua cobalah terpacu untuk mengembangkan diri. Jangan hanya jadi pendengar yang baik, tapi juga harus bisa menjadi orang yang kritis, harus bisa menjadi seorang yang mempertanyakan segala sesuatu. Ya, meskipun orang yang sering bertanya itu biasanya karakternya melankolis, tapi setiap orang bisa kalau mau dilatih. Oke, saya pikir gitu aja untuk perkuliahan kita saat ini. Ya, jadi kita masih ada 3 kelompok lagi. Minggu depan siap-siap kelompok 8. Dan jangan telat posting GCR. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saya live ya. Terima kasih semuanya.